Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menelisik kejanggalan proyek pembangunan jembatan HKSN 1 atau Jembatan Patih Masih Banjarmasin lantaran adanya laporan warga terkait dugaan pengurangan volume terhadap konstruksi jembatan mengenai ditiadakannya denda terhadap keterlambatan pengerjaan jembatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menelisik kejanggalan proyek pembangunan jembatan HKSN 1 atau Jembatan Patih Masih Banjarmasin. Lantaran adanya laporan warga, ada dugaan pengurangan volume terhadap konstruksi jembatan. Selain itu, Kejati Kalimantan Selatan juga menyikapi terkait adanya laporan warga mengenai ditiadakannya denda terhadap keterlambatan pengerjaan jembatan penghubung antara Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara tersebut yang dilakukan oleh kontraktor. Menyikapi permasalahan ini, Kabainas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjarmasin Suri Sudarmadia, Wahid Takuni Prima TV Baisukan Senin 16 Januari 2023 mengakui adanya surat panggilan untuk memberikan keterangan terkait dugaan kejanggalan proyek pembangunan jembatan Patih Masih ke Kejaksaan Tinggi. Menurut Suri Sudarmadia, denda keterlambatan pembangunan jembatan tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 30 November 2022 sesuai dengan surat tanda setoran atau STS. Bahkan telah dilakukan audit dengan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan Banjarmasin tahun 2021 atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2022 pada 12 Mei 2022 lalu. Sedangkan hasil dari pemeriksaan sudah disampaikan kepada pihak Inspektorat Daerah Banjarmasin. Kami intinya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Kejati terkait dengan adanya mungkin pengaduan dan kami coba dengan kooperatif menyiapkan data yang dibutuhkan dan juga memang ada pemanggilan ya dengan BPK dan penyelidikan. Itu kan sudah diawali di akhir tahun 2021 kan ya. Jadi itu ada keterlambatan penyelesaian sehingga diberikan waktu ya, tambahan waktu 50 hari gitu ya. Dan itu memang di aturan di kontrak itu diperbolehkan dan tambahan waktu itu dengan denda gitu ya, dengan denda. Nah setelah itu ada audit BPK kan ya, ada audit BPK dan di situ juga diharuskan bahwasannya penyedia harus membayarkan denda dan kekurangan volume. Nah itu dari hasil tindak lanjut dari audit BPK itu juga sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembayaran terhadap denda keterlambatan dan juga kekurangan volume. Itu sudah disetorkan kepada kas daerah. Nah juga sudah kami laporkan kepada Inspektorat Kota Banjarmasin.